Yuk, kembali bersama gue di Izhar. Gimana kabar kalian? Udah sehat? Kan harus sehat, oke? Walaupun kabar gue sedikit tidak menyenangkan sebenarnya. Bukan menyenangkan, tidak sedikit sehat karena gue gak bisa makan mie. Karena ada berbagai macam alasan, jadi gue gak bisa. Dan untuk kalian nonton ini, gue harap kalian harus sehat-sehat terus, oke? Karena kalian tahulah sendiri ya, untuk menjalani hidup di keadaan sekarang ini, sehat itu perlu biar apa yang kalian lakukan semua itu adalah lancar, bukanlah berjalan lancar seperti itu. Dan untuk tentang saat ini ya, berhubungan dengan sehat, biasanya salah satu untuk meningkatkan saat ini ialah dengan menjaga konsumsi atau asupan makan. Nah, tentang makanan, kali ini gue akan ngebahas tentang makanan yang menurut gue ya cukup lah untuk mahasiswa, tapi pelajar juga bisa dan pekerja ya, nggak tentu juga buat mahasiswa, nggak khusus juga buat mahasiswa gitu. Nah, kan tahu ini uang apa? Ini uang 10.000. Nah, kali ini di video ini yang pastinya ya gue akan ngasih tahu ke kalian tempat-tempat yang makanannya dengan uang segini kalian akan merasakan kenyang, rasa yang cukup, dan tentu aja nyaman di sini. Nyaman, aman, tentram, bersahaja. Ya gimana ya, anak kosan pasti atau pelajar gitu dan pekerja pasti mau yang murah untuk perutnya, betul nggak? Nah, oke. Banyak kali ini ya. Kali ini gue akan ngasih tau ke kalian 7 tempat, 7 ya, kayak Bandungnya, 7 tempat sarapan yang enak di sekitaran kampus gue. Sebelum itu juga gue matoki jam ya untuk sarapan ini. Biasanya di Garut sekeliling gue, dari kehidupan kawan-kawan gue juga, itu dari jam 6 sampai jam 10. Menurut gue dari penglihatan gue tentang mereka itu adalah masih jam-jam sarapan gitu. Dan kampus gue di sini, ini dia ada alamatnya juga ya. Di kampus gue ini, di belakangnya ini ada 3 tempat yang menurut gue dengan uang segini kita bisa makan kenyang. Yang pertama itu Yang pertama itu ada Mang Aja. Namanya simpel lah, Mang Aja. Nah, di Mang Aja ini tempatnya cukup enak, bersih, rame juga pastinya. Dan untuk pilihan menu juga banyak. Dan untuk tumis-tumisannya banyak juga sih. Nah, tapi yang kurang dari Mang Aja ini sih sambalnya kurang pedes ya. Gue pencinta pedes, jadi menurut gue itu nggak pedes. Tapi nggak tahu ya bagaimana menurut kalian. Nah, Mang Aja ini identiknya dia buka pagi. Jam 6 dia itu udah buka. Daripada tempat yang lain, Mang Aja ini jam 6 udah pagi. Jam 6 udah buka. Dan biasanya sebelum zuhur atau kurang dari jam 12 itu masakannya udah mulai sedikit. Jadi kalau misalnya kalian sore hari kesana buat beli, udahlah kalian pilihan menunya dikit lah gitu. Nah, terus yang kedua ini ada SPG. Nah, SPG ini jaraknya nggak terlalu jauh lah dari Mang Aja dan SPG. Kurang lebih adalah sekitar 100 meter mungkin ya. Tapi kalau misalnya gue salah, silakan koreksi. Nah, ini dia tempatnya kayak gini. Ini bersih juga tempatnya. Tapi untuk pilihan makanannya cukup banyak, cukup dikit sih dibandingkan dengan Mang Aja. Tapi untuk masalah rasa makanan dan pedasnya di SPG ini oke lah, oke punya, bagus, enak lagi, keren, makanan keren, enak lah pokoknya gitu di SPG ini. Nah, identiknya di SPG dan Mang Aja ini, lokasi mereka tidak berjauhan dari yang namanya pesantren Hudan. Jadi kalau misalnya kalian pusing mencari di mana makanan Mang Aja atau SPG ini, kalian bisa cari yang namanya itu pesantren Hudan. Nah, dari pesantren Hudan ini SPG nggak terlalu jauh, dia itu berada di seberang SPG, di seberang Hudan. Dan untuk Mang Aja ini kisaran 10-5 meter sebelahnya lah Hudan ini ada Mang Aja gitu. Nggak berangkat jauh dari SPG,
di situ ada warung, kayak warung kedai biasa gitu. Nah di situ dia menyajikan kayak nasi kuning sama nasi uduk gitulah, itu ada gorengan. Nah harga dari nasi uduknya itu cukup murah, seporsi 5.000, dan itu kenyang. Gue aja tuh kenyang. Jadi gini guys, gue minta tolong nih ke kalian. Temen gue lagi butuh pendonor ginjal nih. Dia bergolongan darah A, perempuan, umurnya 21 tahun, tinggal di Jakarta. Jadi kalau kalian punya kenalan nih ya, kenalan di rumah, atau saudara jauh, tetangga atau gimana gitu, tapi dia ridho gitu buat donor ginjalnya ke teman gue ini, kalian boleh dan bisa DM gue di Instagram @iniizal. Terus gue minta tolong juga sih ke kalian buat share ini, ya mana tahu dengan bantuan kalian juga gue bisa dapat gitulah tolongan buat temen gue ini. Thanks ya yang udah bantu share dan nonton ini. Mudah-mudahan kalian sehat terus. Makasih. Jujur gue tuh kenyang. Jadi semisal dengan uang 10.000 ini kalian pasti mendapatkan 2 porsi nasi uduk dan 2 porsi nasi kuning tentunya ya, 10.000. Dan kalian bisa mendapatkan 1 porsi nasi uduk dan 1 porsi nasi kuning. Kalau misalnya kalian mau agak hemat ya beli nasi aja 5.000 udah. Oh ya, di Mang Aja dan SPG ini harga relatif murah. Dengan uang 10.000 seperti ini di Mang Aja kalian bisa mendapatkan, misalkan ingin benar-benar paket hemat tapi kenyang, nasi 2.000, terus perkedel bisa 2.000-an. Pokoknya menunya masih bisa 2.000-an. Dan di SPG untuk nasi itu kalau nggak salah 3.000 paling dikit, dan untuk menunya masih bisa 2.000 kecuali ayam sama ikan nggak salah. Nah setelah beranjak dari warung ini yang di belakang kampus gue ini 3 ini, kita akan terus di samping kampus gue tuh ada namanya sekolah SMK apa Al Hidayah, gue lupa, maaf kalau gue lupa. Nah di samping sekolah ini ada jalan kecil, nanti kita bisa lurus masuk ke depan. Itu nanti ada namanya ada warung namanya warung Budoyong. Nggak familiar bagi mereka yang tinggal di sekeliling itu, terutama mahasiswa di kampus gua. Itu pasti nggak aneh. Gimana nggak aneh? Budoyong adalah salah satu tukang nasi yang bisa di delivery, bisa dipesan dari kos dengan gratis ongkir, dan harganya lumayan murah. Nasi minimal 3.000 bisa. Terus untuk telur 3.000, sayur 2.000 juga bisa lah. Jadi kalau misalnya kalian mau hemat, goceng nasi 3.000, sayur 2.000 udah bisa kenyang lah gitu. Dan untuk harga segini kalian bisa mendapatkan nasi 3.000, ayam geprek harga 6.000, dan sisanya kalian bisa beli tempe 1.000, tahu 1.000, atau kerupuk jengkol 1.000. Dan jangan lupa sambalnya di Budoyong ini enak. Rekomendasi ala anak Uniga kampus 3. Setelah dari situ gue lupa ngasih tau ya, di SPG ini jam bukanya itu jam 9 biasanya itu ya, sampai sore. Dan untuk Budoyong juga sama jam 9 sampai maghrib kalau nggak salah. Dan keluar dari jalan Budoyong kita langsung menuju jalan raya. Di perempatan Pendey atau perempatan Cipanas gitulah, itu ada tukang bubur yang menurut gue enak buburnya. Dia tuh buka dari jam 6 sampai jam 9. Kenapa gue bilang jam 9? Karena pernah gue beli bubur jam sekitar jam 10-an udah habis, tutup itulah. Jadi ya jam 9 juga kadang juga udah habis sih, jam 8 jam 9 udah habis ya, gimana yang pembelinya juga. Di bubur itu cukup enak, masih hangat-hangat di pinggir jalan juga. Porsinya masih ada kembalian 4.000 lah, kembalian 2.000. Lumayan 2.000 nya kan bisa beli air atau apa gitu. Buburnya enak, jadi lumayan lah buat sarapan gitu. Nah beranjak dari tukang bubur itu, nama tukang bubur tuh nggak salah M Ilyas atau bubur Ilyas gitu. Pokoknya itulah dia, tempat dari situlah, di sekitaran Pendey. Buka setiap hari kalau nggak salah jam 6 sampai jam 8. Kalau kalian mau beli bubur situ silakan. Terus nggak jauh dari situ ada kisaran berapa meter ya, gue nggak tahu, mungkin ada 200 atau 100 gitu,
di Altar atau alun-alun Tarogong. Nah, di situ banyak untuk yang namanya sarapan. Di situ ada soto, harganya kalau misalnya dengan uang segini kita bisa mendapatkan soto dan nasi. Kalau dan sotonya itu 8.000 ya. Terus ada kalau misalnya lontong kari sama nasi tim 10.000 itu seporsi. Terus ada jus buah, ada yang harganya tuh kurang dari segini juga ada. Terus ada bubur yang 6.000-an kalau misalnya masih mendapatkan angsuran atau kembalian sebesar 4.000. Dan batagor ada 3.000 yang bisa juga dibeli harga segitu. Terus banyak lah, kalian bisa lihat lah. Dan biasanya ini di alun-alun Tarogong ini buka jam 6, beres-beres ya menurut gue tuh jam 11, karena kalau udah jam 12 kesana gitu udah pada sepi gitu. Nanti mereka persiapan lagi menjelang maghrib untuk malam hari gitu. Nah, itulah gue yang bilang tujuh nggak ya tadi ya. Pokoknya tadi kan pertama SPG Mangaja, kedua SPG, ketiga warung yang di belakang kampus, yang keempat itu ada Bodoyong, yang kelima itu ada tukang bubur, yang keenam itu ada yang di alun-alun. Oh ya, yang ketujuh itu gue lupa ngasih tahu, Chicken Monster. Nah, Chicken Monster ini langgaran gue kalau misalnya gue pengen hemat tapi pengen makan daging. Harganya cukup murah, ini ada menunya, kalian bisa lihat sendiri. Terus tempatnya juga di pinggir jalan ya, berpinggir tapi ya gimana ya, tapi cukup enak lah, akses juga mudah, jaraknya nggak jauh juga dari kampus gue dan dari tukang bubur itu. Harganya bisa lihat lah sendiri ya. Nah, bukanya itu kalau salah jam 6 gitu ya atau jam 8, dan tutup jam 8 jam 8 malam. Nah, ini ada Instagramnya aja kalau misalnya kalian kepo untuk Chicken Monster ini, kalian bisa lihat lah di Instagramnya. Oke, itulah tadi ya 7 tempat yang murah dengan harga segini, dijamin kenyang, kantong aman, dompet nyaman. Oke, kalau misalnya kalian ada saran, kalian bisa komen di bawah. Video ini yang menurut gue enak, bukan menurut gue yang lain gak enak ya, karena gue belum mencoba aja gitu ya yang lain tuh gimana rasanya. Jadi ya gue nggak bisa ngasih tau kalian kalau rasanya itu enak atau enggak, karena gue belum mencobanya gitu. Kalau misalkan menurut kalian ada makanan lebih enak di sekitar kampus gue, bisa lah kalian kasih tau ya di komen ya. Oke, see you next.